Shalom, selamat berjumpa kembali sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa yang oleh karena kasih setianya telah menyediakan kepada kita firman kebenaran yang menyucikan pikiran kita, menyehatkan manusia rohani kita, sehingga kita semakin lama bertumbuh, semakin menyerupai gambaran Kristus Yesus. Hari ini bacaan firman yang kita sudah tekuni adalah Mazmur 133 yang begitu terkenal sekali. Bahkan menjadi doa dari gereja Tuhan, doa dari Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid, kepada kita semua. Yaitu unity, kesatuan, kerukunan, persaudaraan di dalam komunitas rohani. Dalam konteks sekarang, doa ini kerukunan persaudaraan di dalam gereja Tuhan. Betapa Tuhan menginginkan kesatuan itu, dan juga Tuhan siap untuk memerintahkan berkat-berkat kehidupan selama-lamanya kepada komunitas rohani, kepada jemaat, kepada gereja yang berjuang hidup dan melayani dalam unity. Untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk kita membangun keintiman kita dengan Bapa Surgawi dan meluapkan ucapan syukur serta pujian kita kepada namanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang hari ini Engkau siapkan. Terima kasih bahwa sebelum kami mengerti lebih dalam akan unity, kami membangun unity, keintiman dengan Engkau Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudus, dan memberikan pengalaman kepada kami. Haleluya. Mari angkat penyembahan saudara kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh kasih-Mu Tuhan begitu besar. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur,
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Selama hidupku ku menyembah Telah terbukti dalam kasih, tidak terbatas. Yesus yang menyatukan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah sumber sukacita kami yang tidak pernah gagal. Kaulah sumur sukacita kami yang kami timba Tuhan. Kehidupan yang akan memberkati bukan hanya diri kami, tapi setiap orang yang hidup dan bersentuhan dengan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 133 merupakan nyanyian ziarah. Yakni nyanyian yang dinyanyikan saat umat Israel datang berkumpul untuk beribadah di bait suci di rumah Tuhan di Yerusalem. Dan mereka ini datang dari segala suku, dari segala kaum Israel dan juga mereka yang tinggal di bangsa-bangsa lain. Dan mereka ini datang untuk beribadah di bait sucinya. Nah, ini merupakan Mazmur Daud yang merayakan momen yang sangat emosional ini. Mazmur ini dibuka dengan sebuah seruan sungguh. Tetapi dalam ungkapan bahasa aslinya dia katakan begini, lihat alangkah baik dan alangkah indahnya, alangkah menyenangkannya. Ini satu eksklamasi, satu seruan, ungkapan kebenaran yang abstrak tentang umat Tuhan yang hidup di dalam kerukunan, dalam unity. Nah, gambaran Mazmur ini adalah satu pertemuan raya tahunan, di mana semua bangsa Israel berkumpul. Semua suku Israel dari segala tingkatan sosial. Dari mereka yang paling rendah tingkatan sosial, yang paling miskin, sampai mereka yang paling kaya. Dari mereka yang mungkin secara sosial adalah orang yang terpinggirkan, sampai mereka yang terhormat. Baik dari yang paling muda sampai yang paling tua. Semua berkumpul. Dan Mazmur ini mencerminkan sebuah penyembahan bersama kepada Yahweh. Di mana semua umat bersatu, bersukacita menyembah Tuhan. Ini merupakan satu gambaran yang sangat indah dari komunitas Israel yang diikat, disatukan. Bukan hanya sebagai sebuah bangsa, tetapi karena satu hubungan perjanjian, covenant relationship, perjanjian dengan Yahweh sebagai sebuah keluarga Allah. Umat Tuhan terikat dengan Allah, mengikatkan diri, bersatu dan bersatu juga dengan Yahweh. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat dari ayat 1, ini kan cuma 3 ayat, sederhana sekali. Tetapi dari ayat 1, ini satu seruan yang mengatakan kepada saudara yang ada di sekitar mereka untuk hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam unity. Ayat ini mengingatkan di dalam Ulangan 25 ayat 5. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama. Nah, jadi itu prinsip yang diangkat. Ketika mereka tinggal bersama-sama. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Ulangan ini, bahkan bukan tinggal bersama-sama satu generasi, tetapi multiple generations. Karena dikatakan, dan seorang diri dari mereka mati tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya harus menghampiri dia untuk memperistri demi memenuhi kewajiban pernikahan ipar atau perkawinan ipar. Nah, ini mengatur adanya hidup persaudaraan yang rukun. Bahkan bertanggung jawab untuk sampai meneruskan kepada keturunan berikutnya. Dan beberapa suku-suku atau budaya Indonesia juga masih menganut seperti ini. Di mana kalau
istrinya meninggal, si suami atau suaminya meninggal, adik dari suaminya menikahi istrinya dari kakaknya untuk melanjutkan keturunan. Dan saudara-saudara, gambaran ini untuk memperlihatkan bagaimana keturunan itu, lapisan keturunan itu dijaga. Dan ini sangat indah karena ayat ini menggambarkan perayaan tabernakel. Pada waktu umat Israel itu kumpul sama-sama, mereka menyanyikan pujian, dan di Yerusalem di depan bait suci itu mereka menyuarakan warisan rohani mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan dan juga bangsa yang membuat perjanjian dengan Yahweh. Dan pada ujung daripada acara ini, mereka sebagai satu bangsa akan menerima berkat dari Yahweh untuk hidup mereka sebelum mereka pulang ke tempat mereka masing-masing. Nah, dengan gambaran ini jelas saudara bahwa unity, kesatuan di antara umat Allah itu merupakan persyaratan untuk menerima berkat, tetapi sekaligus adalah bagian dari berkat itu sendiri. Jadi unity untuk berkat, tetapi berkat itu sendiri bagiannya adalah unity. Jadi kalau kita hidup dalam unity, sebenarnya kita sedang hidup dalam berkat. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ini sesuatu yang tidak mungkin. Karena yang paling mudah itu apa? Membangun unity. Harusnya ya, logikanya. Hubungan darah bukan? Tetapi ternyata di dalam perjanjian lama kita melihat bukti-bukti bahwa hubungan darah bukanlah sebuah jaminan mutlak. Tercipta persaudaraan dengan sendirinya, dengan otomatis. Mari kita lihat Kain dan Habel, kakak beradik, saling bermusuhan bahkan membunuh satu sama lain. Yusuf dan saudara-saudaranya. Bahkan kalau kita sampai pada sekarang ini, kisah-kisah perpecahan gereja, gereja yang terpisah, church split, itu sudah tidak terhitung buktinya. Menunjukkan bahwa tidak ada jaminan sebuah persaudaraan itu akan terbina hanya karena dasar hubungan darah. Tetapi kehidupan rukun bersama dalam kesatuan atau di dalam bahasa Ibraninya itu yasab. Yasab ini artinya sebuah kesatuan, kerukunan, unity yang dilakukan dengan satu durasi yang panjang. Jadi ini bukan seperti kebanyakan kita ya. Kumpul keluarga itu kapan? Biasanya kalau nggak Natal, bagi orang Kristen Natal atau Tahun Baru, atau mungkin kepada keluarga Tionghoa lagi Xinjia. Nah biasanya kumpul reuni. Wah reuni supaya kenalan satu sama lain. Ada teman saya mengatakan, kenapa mesti reuni Pak? Iya jangan sampai kamu kawin sama sepupu kamu karena udah gede banget, satu di mana nggak pernah ketemu, lalu akhirnya mereka ketemu. Nah saudara-saudara, bukan seperti itu kata yasab, bukan seperti itu kata unity yang ada di dalam Alkitab. Ini adalah sebuah gambaran yang paling jelas itu adalah ibadah gereja atau kehidupan berjemaat. Karena kita setiap minggu ketemu, setiap minggu terlibat bersama, melayani bersama, berkorban bersama, memberi bersama-sama. Bersuka cita bersama-sama, mungkin capek bersama-sama, atau mungkin kalau ada gesekan, kita tidak langsung mengatakan saya keluar. Enggak, tapi kita upayakan bagaimana caranya supaya pulih, supaya kembali, dan kita belajar menerima satu sama lain. Dalam perjalanan waktu, itu sebabnya saudara-saudara di dalam gereja itu kita sangat menghargai mereka-mereka yang sudah begitu lama mau ada di dalam gereja, mau ada dalam pelayanan, karena tidak mudah. Saya menghargai mereka yang melewati 10 tahun, 15 tahun dalam pelayanan bersama-sama. Nah, kenapa saudara? Karena itulah yang digambarkan di dalam yasab ini. Satu kehidupan rukun, minggu demi minggu, tahun demi tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Nah saudara-saudara, ada satu usaha untuk kita mempertahankan unity itu. Nah lalu kemudian dalam ayat 2 dan 3, memberikan dua ilustrasi, dua gambaran tentang kuasa dan berkat dari satu unity. Yang pertama, di ayat 2 kita melihat kerukunan itu digambarkan
seperti minyak yang berharga, yang menjadi tanda minyak sukacita. Dalam Khotbah pasal yang ke-9 ayat 7 dan 8 dikatakan, ayo makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati gembira. Karena Allah sudah lama berkenan pada perbuatanmu. Hendaklah pakaianmu selalu putih dan janganlah tiada minyak di atas kepalamu. Jadi minyak di atas kepala itu memperlihatkan satu sukacita yang besar atau kondisi bersukacita. Nah, mungkin kepada kita pembaca modern, ketika kita membaca seperti minyak yang berharga di kepala Harun meleleh ke janggut dan ke janggut Harun turun ke leher jubahnya, kita berpikir ini kan ngotorin baju. Ngapain sih kita mesti diminyak-minyakin? Ini kelihatannya aneh kepada kita pembaca modern, tapi kepada orang Israel kuno, ya masa perjanjian lama, hal ini sangat biasa. Ini terjadi setiap hari. Dari mulai tradisi mengurapi imam untuk pelayanan di dalam kemah suci atau dalam bait suci, mengurapi raja yang baru naik takhta, atau bahkan mungkin penobatan raja, tetapi juga yang paling sering, tamu yang bertamu ke rumah, orang yang bertamu ke rumah kita. Ketika mereka masuk di depan pintu, tuan rumah itu kalau dia menerima tamu itu, dia harus menyiapkan bukan cuma cucian kaki, tapi juga minyak untuk ditaruh di atas kepalanya. Ini sebuah cara pengurapan dengan minyak itu bukan hanya perkara rohani imam, tapi juga orang-orang biasa melakukan di dalam tradisi Israel kuno. Jadi gambaran yang dikasih di dalam ayat 2 ini adalah gambaran imamat 8. Saat Harun diurapi sebagai imam besar untuk pertama kalinya. Lalu minyak itu meleleh ke janggut, lalu ke leher jubahnya. Ini merupakan gambaran berkat dari unity yang akan diterima oleh umat Tuhan dari atas kepala, dari kepemimpinan sampai kepada seluruh sendi-sendi hubungan. Nah, jadi ini bicara mengenai berkat relasi satu sama lain. Kerukunan, saling menerima, saling percaya, bersukacita, saling menopang, bertolong-tolongan, itu ya. Jadi itu berkat relasi namanya. Lalu kemudian mereka ini akan diberkati oleh Yahweh. Karena dalam mereka menyembah Tuhan, mereka menyembah dalam kondisi hati yang benar satu sama lain. Tidak ada kepahitan, tidak ada saling menghakimi, tidak ada saling merendahkan. Kalaupun kita guyon, bahwa itu cuma guyon tetapi kemudian tidak dimasukin ke dalam hati. Nah ini saudara-saudara, satu berkat relasi yang diterima oleh umat Tuhan. Nah lalu kemudian ibarat film, kamera itu mulai diarahkan kepada adegan lain. Adegan yang kedua di dalam ayat yang ketiga yaitu Gunung Hermon. Nah kita tahu bahwa berkat kerukunan dan unity bukan hanya menjaga relasi sosial satu sama lain di dalam jemaat, tetapi juga membawa dampak memberkati, menyuburkan tanah Israel. Dalam konteks ayat ini, kita tahu di Israel pada masa itu sumber air bagi Israel kebanyakan berasal dari salju, hujan, dan embun yang ada di Gunung Hermon. Nah Gunung Hermon ini terletak 80 km di utara dari Galilea, dari Danau Galilea. Dan gunung ini memiliki salju abadi. Jadi air yang mengalir itu hulunya dan kemudian diterima oleh Danau Galilea. Lalu nanti dari Danau Galilea turun ke bawah sampai nanti ujungnya di Laut Mati. Nah saudara-saudara, embun dari Gunung Hermon, hujan dan juga segala yang memberikan kelembapan itu adalah bahasa puisi. Menyediakan kelembapan bagi seluruh tanah Israel yang kering, yang setiap hari kena temperatur tinggi karena daerah gurun, daerah padang pasir. Tetapi saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan berjanji akan melepaskan
produktivitas. Bukan hanya karena mereka rukun, tetapi juga tanah yang mereka kelola, yang mereka kerjakan ini akan diberkati. Produktivitas akan tumbuh. Sebagaimana dalam Hosea pasal 14 ayat 6 dikatakan Yahweh Tuhan berjanji akan seperti embun kepada Israel. Dikatakan aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Maka ia akan merekah seperti bunga bakung dan menancapkan akar-akarnya seperti pepohonan Libanon. Jadi luar biasa, Tuhan sendiri akan memberkati, dan berkat embun ini menghasilkan nourishment, menghasilkan kehidupan, makanan bagi tanah yang ada, yang menerima embun itu. Ketika Tuhan datang memberkati karena melihat kerukunan, Tuhan juga akan memberkati pekerjaan, usaha, kehidupan, material, dan juga tubuh mereka ini bersama-sama dan akan memuliakan Tuhan. Jadi bagaimana kita merespon terhadap janji Tuhan ini? Mazmur 133 melihat dari struktur bahasanya, bukan sebuah perintah. Dia nggak bilang kamu harus begini, enggak. Tetapi sebuah visi, sebuah tujuan yang Tuhan perlihatkan kepada umat Tuhan. Dan mau mengatakan begini, ayo saya meletakkan visi ini kepada kalian. Ayo maju ke sana. Ayo berlari ke sana. Berlarilah kepada unity ini. Berjalanlah bersama-sama kepada unity itu. Karena iman kita harus ada satu tujuannya. Harus ada satu objektifnya. Nah ini saudara-saudara, gambaran unity yang murni, yang asli dari Tuhan. Kita tidak menjadi suci, kudus, dengan mengisolir diri kita sendiri dari komunitas rohani. Kita tidak menjadi suci hanya bersembunyi di gua doa, enggak. Kita menjadi kudus dan suci pada waktu kita bersama-sama, bergandengan tangan, terikat dalam tujuan bersama yang Tuhan telah tetapkan kepada kita di dalam gerejanya. Jadi kita mendengar visi gereja, kita mendengar visi yang Tuhan sampaikan lewat hambanya. Mari kita bergerak bersama-sama. Walaupun mungkin itu kita belum terlalu paham atau mungkin saya bahkan tidak terlalu setuju. Tetapi karena ini adalah satu visi bersama, ayo kita ke sana. Upayakan merendahkan diri satu dengan yang lain. Nah dalam penerapan pribadi kita juga mesti paham ini. Bahwa setiap pribadi, keluarga, pernikahan pun harus menetapkan tujuan, visi untuk dicapai. Karena dengan adanya visi, maka pasangan, keluarga akan mengejar itu. Supaya apa yang mereka kerjakan tahun demi tahun tidak ada yang sia-sia. Apa visinya yang paling utama? Menjadi rukun, bersatu, maka Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan. Yesus berdoa kepada semua murid-muridnya dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Agar mereka menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus dan Roh Kudus. Ketiga pribadi yang esa itu, yang bersatu. Luar biasa ini. Contoh kesatuan itu sudah ada di dalam Tritunggal yang kudus. Dan itu dicerminkan pertama dalam kehidupan keluarga. Tapi kemudian dalam kehidupan komunitas, gereja. Bahkan sampai kepada bangsa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Rasul Paulus bahkan menasihati jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 1 ayat 11 sampai 17. Untuk mereka menggantikan setiap perpecahan, perselisihan, saling meninggikan diri satu sama lain, mengelompokkan diri dengan kelompok-kelompok mereka. Aku Apolos, aku Paulus, aku kelompok Yesus. Dikatakan apakah Yesus terbagi-bagi? Jawabannya tidak. Nah dikatakan gantilah semua perpecahan dan perselisihan itu dengan menerima panggilan Allah
untuk hidup di dalam kesatuan. Tanda yang paling jelas dan tidak bisa disangkal oleh orang yang bukan orang percaya terhadap orang Kristen cuma satu, dikata Yesus. Mereka mengasihi satu dengan yang lainnya. Dalam Yohanes 13 ayat 35. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sebagai aplikasi pribadinya bagi kita, marilah kita perjuangkan kesatuan yang Yesus Kristus sudah kerjakan dengan menyatukan kita dari kelompok yang berbeda-beda, yang berdosa, yang terpisah dari Allah. Yang dikatakan dahulu kamu jauh tapi sekarang telah menjadi dekat oleh karena darahnya. Kita yang dahulu jauh saling bermusuhan, saling menghakimi, saling mengejek suku satu dengan suku lain. Tetapi kemudian oleh karena kita dipersatukan dengan darah Yesus Kristus, kita bisa menyembah dalam satu unity. Oleh karena karyanya, dan bahkan nanti dia akan menerima kembali umatnya di sorga. Umat tebusannya. Dan gambaran ini begitu indah di dalam Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Mereka menyanyikan satu nyanyian baru. Satu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu. Dan membuka materai-materainya. Sebab engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dari tiap-tiap suku. Tiap-tiap bahasa. Umat, kaum, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan imam. Menjadi imam-imam bagi Allah. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi ini. Haleluya. Satu gambaran kesatuan itu diperjuangkan dan bahkan diperlihatkan di sorga. Ada bedanya seragam dengan satu kesatuan. Seragam itu seperti Babel, menara Babel. Semua sama. Dikatakan digambarkan dengan menara yang dibangun dari batu-batu bata dan dari tergala-gala. Ini artinya keseragaman itu terpaksa. Hubungan itu hubungan yang palsu, yang superficial, yang permukaan. Saya bersatu sama kamu karena saya punya kepentingan. Nah, ini biasanya kita lihat di dalam politik. Musuh hari ini bisa jadi kawan besok. Kenapa? Karena ada kepentingan. Tetapi kalau kita di dalam kesatuan itu bisa berbeda-beda. Seperti di dalam kita membangun satu rumah yang mengambil batu dari kali. Bukan batu bata ya, batu dari kali. Walaupun dari kali yang sama kita tahu itu. Bahwa besar batunya itu enggak sama. Sekalipun besar batunya mungkin hampir sama, bentuknya pasti berbeda. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Kamu adalah batu-batu yang hidup. Yang dibangun untuk rumah Allah. Dari perbedaan-perbedaan itu ketika disatukan oleh Kristus. Menghasilkan kekuatan. Ada sebuah ungkapan yang selalu kita perlu ingat. Dan ini adalah prinsip Alkitab. Differences creates forces. Perbedaan-perbedaan itu selalu menghasilkan kekuatan. Selalu menghasilkan sesuatu yang baik dan generatif. Contoh, laki-laki menikah dengan perempuan, hasilnya anak. Secara alamiah. Arus negatif dengan arus positif. Bekerja menghasilkan energi. Ketinggian air yang berbeda menghasilkan jeram, lalu menghasilkan bisa diubah menjadi energi listrik. Kalau kita selalu berusaha untuk mencari kesamaan aja, maka tidak akan ada kesatuan. Kesatuan itu muncul dari banyaknya perbedaan.
tetapi bisa diikat oleh satu tujuan dan satu kuasa yang lebih besar. Nah, kita semua ini diikat, dibawa masuk di dalam satu wadah, gereja Tuhan, oleh Kristus Yesus sendiri. Dan Dia yang berjanji akan mempertahankan persatuan itu. Bila semua kita ini mau taat, mau setia kepada firman, dan mau tunduk kepada arahan pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, berjuanglah, berupayalah untuk hidup di dalam kerukunan. Mulai dari hidupmu, keluargamu, pernikahanmu, dari rumahmu ke jemaat. Dan oleh kita, semua bangsa akan beroleh berkat. Dan berkat kesatuan ini, firman Tuhan berkata, kesanalah, ke kumpulan orang-orang itulah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Zoe, kehidupan dari Allah selama-lamanya. Bukan hanya di dunia ini, bahkan sampai di dalam kekekalan. Terpujilah Tuhan yang memanggil kita bersama-sama. Aku berdoa Bapa, Engkau yang akan membuat setiap kami hari ini bila kami sedang terancam di dalam relasi yang rusak, buruk. Tuhan, Engkau telah berjanji kematian-Mu itu memulihkan kami. Kebangkitan-Mu itu memberikan kepada kami kemampuan untuk saling merendahkan diri, bertaubat, dan kembali berjalan bersama-sama dalam kerukunan yang baik. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan yang melindungi serta memelihara Engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas Engkau dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menjawab setiap doa permohonanmu dengan ucapan syukur dan iman. Dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Dan kebenaran, sukacita dan damai sejahtera Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus, memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai bertemu.